teman-teman ini mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ini, harapannya adalah di akhir pertemuan nanti teman-teman bisa menyusun proposal skripsi. Harapannya itu. Sehingga nanti pada saat teman-teman ini sudah memasuki di semester yang berikutnya, kemudian ada kesempatan untuk mengambil skripsi, teman-teman ini sudah siap. Nah, dengan metodologi penelitian, kita nanti akan mempersiapkan proposal skripsi. Tentu teman-teman ini harus memahami bagaimana menyusun sebuah proposal skripsi. Nah, untuk itu nanti harapannya pada saat mengikuti perkuliahan metodologi penelitian ini, nanti kita akan berlatih bagaimana kita menentukan sebuah tema. Kemudian bagaimana tema ini kita akan jadikan sebuah judul. Setelah jadi judul, bagaimana nanti kita membuat struktur penelitian dengan membuat latar belakang, kemudian menetapkan tujuan penelitian ini seperti apa, kemudian sampai kepada nanti menentukan variabel-variabel, kemudian juga nanti alat statistik apa yang bisa kita pakai sesuai dengan tema kita. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, karena ini di metodologi penelitian yang masih dalam proses perkuliahan, jadi belum masuk ke pembuatan masuk mengambil mata kuliah skripsi, maka nanti teman-teman pada saat kita berlatih membuat latar belakang, tolong jangan copy paste. Karena kalau copy paste, teman-teman tidak akan memperoleh sesuatu pada saat membuat latar belakang. Ya, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan berlatih membuat latar belakang. Tapi tentu setelah kita menetapkan tema, kemudian dari tema ini kita jadikan sebuah judul. Nah, kenapa ini penting? Secara praktek, saya mempersiapkan membuat proposal untuk tugas akhir saya. Ini ternyata baru memahami, ternyata membuat sebuah latar belakang ini sungguh sangat berat begitu, artinya sulit. Nah, teman-teman saat ini sedang berada di perkuliahan metodologi penelitian, sehingga nanti harapannya teman-teman ini bisa benar-benar mengerti cara membuat latar belakang itu seperti apa. Bagaimana kalau membuatnya salah? Ya nggak apa-apa, karena kita sedang belajar. Bagaimana kalau nanti hasilnya kurang bagus? Ya nggak apa-apa, ayo kita review bersama. Apanya yang kurang? Karena ini pada saat membuat latar belakang, ini kita benar-benar memanfaatkan cara berpikir. Bagaimana yang urut, begitu. Dari urutan cara berpikir ini, kemudian nanti kita mengambil atau menetapkan indikator-indikator. Dari variabel, kemudian kita memilih indikator yang paling tepat, sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Ya, nanti teman-teman pada saat kita bersama-sama berlatih membuat latar belakang, jangan copy paste, karena nanti teman-teman tidak akan memperoleh sesuatu. Pada saat teman-teman ini copy paste, ya copy paste saja, teman-teman tidak merasakan enaknya membuat latar belakang. Jadi saya tekankan jangan copy paste, karena nanti tidak akan memperoleh sesuatu pada saat kita belajar di metodologi ini. Ya, membuat dengan cara copy paste mungkin 5 menit jadi, tapi teman-teman tidak memperoleh sesuatu pada saat kita belajar di metodologi ini. Nah, kalau kita sudah merasakan sulitnya, nanti kita akan memahami seperti apa sih ternyata melakukan sebuah penelitian. Dan nanti teman-teman akan merasakan asiknya untuk membuat penelitian, karena kita sudah tahu cara berpikirnya. Nah, ini materi kita. Nah, jadi di akhir session kita nanti, di akhir pertemuan perkuliahan kita, teman-teman kami minta untuk membuat proposal. Pada saat nanti ada yang sudah selesai, kami minta untuk dipresentasikan.
sehingga kami bisa mereview. Ya, nanti saya akan buatkan media simpan di Google, kemudian nanti teman-teman bisa upload di situ, teman-teman yang lain bisa membaca di masing-masing tema. Jadi nanti kita bisa belajar bersama di situ. Ya, jadi teman-teman yang menjadi calon sarjana baik S1, S2 maupun S3 pasti punya kewajiban untuk menyusun karya ilmiah. Untuk menyusun karya ilmiah ini kita harus membangun cara berpikir. Cara berpikir apa? Cara berpikir ilmiah pula. Maka ini menjadi satu hal yang sangat penting. Sangat rugi kalau teman-teman ini tidak mengikuti atau tidak belajar metodologi, karena di samping nanti di tugas akhir kita harus membuat karya ilmiah, disinilah kita belajar mengatur cara berpikir. Itu pentingnya. Saya mengajak teman-teman untuk bagaimana kita memiliki cara berpikir yang strategik begitu. Strategik ini artinya pada saat menghadapi berbagai masalah, tidak hanya sekedar masalah-masalah yang di akademisi atau di perkuliahan, tetapi dengan kita memiliki cara berpikir yang konstruktif, maka dalam kehidupan sehari-hari kita nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini pentingnya kita mengikuti perkuliahan di metodologi penelitian. Nah, nanti kita akan menyampaikan beberapa poin. Saya yakin ini teman-teman sudah bisa belajar sendiri. Dibanding saya, teman-teman ini lebih ahli dalam hal browsing. Sehingga permasalahan bagaimana pengertian metodologi penelitian, kemudian membedakan antara penelitian ilmiah dan non-ilmiah, metodenya seperti apa, ini bisa dibaca. Tetapi dengan kita berinteraksi langsung melalui Zoom ini, ada beberapa hal yang nanti barangkali bisa kami sampaikan tentang kenapa sih metodologi penelitian itu pengertiannya seperti itu. Apa maknanya? Bagaimana dengan metode ilmiah? Langkah-langkah apa? Mungkin kalau hanya sekedar membaca, teman-teman ini kurang bisa cepat memahami. Nah, untuk itu kita bersama-sama belajar di metodologi penelitian. Saya juga masih belajar di metodologi penelitian karena saya juga punya tugas, yaitu tugas akhir saya di studi saya untuk menyusun karya ilmiah pula. Hanya sedikit berbeda, kalau teman-teman ini di belakang S ada angka 1, kalau saya hanya terpaut 2 angka dengan teman-teman. Kalau teman-teman S1, kebetulan saya S3, hanya kecil perbedaan. Tapi sama-sama kita belajar untuk membangun cara berpikir melalui metodologi penelitian. Nah, ini penting bagi teman-teman, karena ini akan membekali cara berpikir. Nah, materi-materi yang akan kita sampaikan, ini yang tertera di dalam layar, nanti satu persatu kita akan kupas bersama dengan kita belajar di metodologi penelitian ini. Ada yang mau disampaikan? Silahkan, langsung saja. Kalau ada yang mau menyampaikan, silahkan berdiskusi, langsung saja dikemukakan. Mas Ulwani, ada yang mau disampaikan? Belum ada, Pak. Belum, oke. Pengertiannya secara umum seperti ini. Metodologi penelitian ini cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Nah, penelitian itu sendiri apa? Ini mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Kemudian pengertian yang lain tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti, menemukan atau menguji. Jadi ini susahnya kuliah, baik S1, S2 maupun S3. Ya, susahnya apa? Kita disuruh mencari masalah, kemudian dengan metodologi penelitian kita disuruh menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, kita disuruh mencari masalah karena nanti teman-teman ini juga akan membuat judul. Judul ini berasal dari masalah. Siapa yang bikin masalah? Kita sendiri. Ya. Jadi di dalam penelitian itu sebenarnya kita mencari masalah sendiri, kemudian kita selesaikan sendiri dengan metode-metode ilmiah. Nah, ini